Oke, kita sudah berhasil instalasi dan menjalankan Sales. Nah, selanjutnya apa? Kita bahas di video ini yuk. Oke, persiapan menggunakan Sales bagi pustakawan. Yang pertama, kita perlu men-setting tampilan nama perpustakaan yang ada di OPAC atau Online Public Access Catalog. Caranya, kita login terlebih dahulu sebagai pustakawan atau admin. Lalu, kita masuk ke menu sistem. Di menu sistem dan submenu pengaturan sistem, kita akan menemukan kolom nama perpustakaan. Di sini kita bisa mengubah nama perpustakaan yang ada di sistem Sales. Kita juga bisa memilih template publik, template admin. Di sini saya pilih template publiknya Metro dan template adminnya default, bahasa bakunya Indonesia, jumlah koleksi yang ditampilkan 20, tampilkan judul terpilih di halaman OPAC. Saya klik yes. Pengembalian kilat dimungkinkan. Cetak bukti sirkulasi ini untuk bukti struk bukti transaksi. Jika ingin mencetak, kita klik cetak. Di sini saya klik jangan cetak karena belum terhubung dengan printer. Nanti saya akan tampilkan pada video terpisah. Perubahan manual saya tidak mungkinkan. Pengabaian batas pinjaman saya tidak mungkinkan. Lalu abaikan perhitungan denda skala libur saya tidak mungkinkan. Di sini detail XML opak dan hasil XML opak saya mungkinkan. Oke, ini bisa kita save. Nah, dari sini kita bisa lihat nanti di halaman dari opaknya, bila kita logout, ini sudah berubah sesuai dengan yang kita isikan. Nah, itu adalah yang pertama. Yang kedua, kita perlu men-setting beberapa hal berikut ini. Yang pertama, tipe koleksi dan status eksemplar yang ada di perpustakaan. Yang kedua, tipe keanggotaan yang ada di perpustakaan. Yang ketiga, aturan peminjaman yang ada di perpustakaan. Dan yang terakhir, kelompok dan pengguna aplikasi yang ada di perpustakaan. Bagaimana caranya? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, tipe koleksi yang ada di perpustakaan. Tiap-tiap perpustakaan memiliki tipe koleksi yang khas. Contohnya, perpustakaan perguruan tinggi memiliki buku teks, buku fiksi, buku referensi, skripsi, tesis, disertasi, dan karya ilmiah lainnya. Sedangkan untuk contoh tipe koleksi di perpustakaan sekolah, ada buku teks, buku fiksi, buku referensi, buku paket, dan audio visual. Untuk men-settingnya, kita bisa melakukannya pada sistem Sales di menu Master File dan submenu tipe koleksi. Kita perlu login terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke menu Master File.
Lalu di sebelah kiri kita masuk ke submenu tipe koleksi. Di sini sudah ada 3 contoh tipe koleksi yang ada di Sales. Kita bisa menambah atau mengedit tipe koleksi ini. Untuk mengedit, kita cukup klik tanda pensil di bawah tulisan sunting, lalu klik edit. Kita ubah menjadi bahasa Indonesia, lalu kita lakukan hal yang sama untuk tipe koleksi lainnya. Dan kita juga bisa menambahkan dengan melakukan klik tambah tipe koleksi dan kita masukkan buku paket. Dan kita juga bisa tambah lagi, klik tambah tipe koleksi di sebelah kanan. Seperti ini. Oke, ini adalah cara untuk menambah dan mengedit tipe koleksi yang perlu kita setting di awal. Berikutnya, kita perlu mengatur status eksemplar. Kita klik menu master file, lalu submenu status eksemplar. Di sini kita bisa melihat ada 3 contoh status eksemplar yang sudah dibuat. Kita bisa mengubahnya dengan mengklik tanda pensil dan edit. Di sini kalau kita beri tanda centang untuk tanda tidak ada transaksi peminjaman dan lewatkan ketika inventarisasi, berarti koleksi ini tidak akan dapat dipinjam dalam proses peminjaman dan juga tidak akan ditandai sebagai koleksi yang hilang ketika tidak terscan oleh proses inventarisasi atau stock of name. Kita klik perbarui, lalu kita lanjutkan. Seperti ini. Koleksi yang tidak diperpinjamkan biasanya koleksi buku-buku reference yang memang tidak boleh dipinjam untuk dibawa pulang, seperti juga koleksi skripsi, tesis, dan disertasi pada perpustakaan perguruan tinggi. Lalu kita juga bisa mengubah dan mungkin kita bisa menambah satu koleksi lagi. Ini adalah untuk koleksi-koleksi yang sudah kita keluarkan dari perpustakaan atau istilahnya sudah di weeding. Oke, ini adalah proses pertama, yaitu menentukan tipe koleksi dan menentukan status eksemplar.
Berikutnya, kita juga perlu mendefinisikan tipe keanggotaan. Sama seperti koleksi buku, tipe koleksi dan tipe keanggotaan setiap perpustakaan memiliki kekhasannya. Tipe keanggotaan di perpustakaan perguruan tinggi ada tipe keanggotaan mahasiswa, dosen, karyawan, dan alumni. Untuk contoh tipe keanggotaan di perpustakaan sekolah, kita bisa melihat ada guru, murid, karyawan, wali murid, dan alumni. Untuk mengatur tipe keanggotaan ini, kita bisa masuk ke menu keanggotaan dan di submenu tipe keanggotaan. Mari kita coba. Pertama, kita klik menu keanggotaan di sebelah atas, lalu di sebelah kiri kita klik submenu tipe keanggotaan. Di sini sudah ada satu contoh tipe keanggotaan yang dibuat. Ini bisa kita edit. Misalnya yang pertama adalah guru. Di sini kita jumlah pinjamnya bisa atur sesuai dengan peraturan perpustakaan masing-masing. Jumlah peminjaman ini dalam eksemplar, lama peminjaman dalam hari, reservasi ini dimungkinkan atau tidak dimungkinkan. Kita klik dimungkinkan. Jumlah reservasi saya setting 2. Masa keanggotaannya dalam hari saya setting 1 tahun, artinya 365 hari. Berarti tiap tahun perlu kita perpanjang masa keanggotaannya. Kali perpanjangan ini adalah kali perpanjangan peminjaman, yang artinya jika lama peminjamannya 21 hari dan diperpanjang 1 kali, berarti total pengguna dengan tipe anggota guru bisa meminjam maksimal 42 hari. Denda per hari bisa kita setting 1.500 misalnya. Toleransi keterlambatan ini adalah jumlah hari di mana denda tidak berlaku bila koleksi tersebut belum dikembalikan. Misalnya kita hitung 1 hari, berarti akan 1 hari tanggal due date atau pengembalian itu akan di toleransi. Ini saya setting kosong, lalu perbarui. Itu untuk mengedit dengan klik tombol pensil. Jika ingin menambah, kita klik tambah tipe anggota baru. Di sini kita bisa tambah tipe anggota siswa. Jumlah peminjamannya 4. Misalnya jumlah pinjaman dalam hari 21 hari. Jumlah reservasi 2. Keanggotaan saya setting 1 tahun. Masa perpanjangan saya setting 1 hari. Jumlah denda saya beri 1.500 dan toleransi kosong. Apabila Anda ingin memberikan toleransinya kosong, mohon jangan dikosongkan kolomnya seperti ini, tapi tetap diisi dengan angka kosong. Kita klik simpan, lalu kita tambah lagi. Oke, jika sudah, kita simpan. Nah, mungkin untuk contoh saya akan buatkan 3 saja seperti ini. Nanti teman-teman bisa lengkapi. Ini adalah cara untuk pengaturan tipe keanggotaan di menu keanggotaan. Berikutnya adalah untuk mendefinisikan aturan peminjaman. Perlu diketahui
Ini adalah opsional, karena apabila aturan peminjaman kita tidak setting, maka secara default peraturan yang digunakan adalah peraturan yang ada di tipe keanggotaan yang barusan kita setting. Namun, apabila kita ingin lebih memperinci aturan peminjaman, seperti contoh di bawah ini, tipe keanggotaan untuk guru, misalnya untuk tipe koleksi buku teks, itu maksimal 3 eksemplar, lama harinya 21 hari, dan dendanya 1.000, serta jika meminjam buku fiksi, jumlah peminjamannya 3 eksemplar, lama peminjamannya 7 hari, dan denda per hari 1.500. Ini artinya peraturan yang kita setting di tipe keanggotaan masih bisa kita perinci lagi di aturan peminjaman jika diperlukan. Seperti pada tipe koleksi guru, di tipe keanggotaan kita atur jumlah peminjaman maksimalnya 5 eksemplar, kita bagi 3 eksemplar untuk buku teks, 2 eksemplar buku fiksi, dan lama peminjaman maksimalnya 21 hari. Misalnya kita ingin setting untuk buku teks 21 hari namun untuk fiksi hanya 7 hari. Nah, disinilah diperlukan aturan peminjaman yang lebih rinci dan kita bisa atur itu di sistem sales menu sirkulasi. Mari kita coba. Pertama, kita perlu masuk ke menu sirkulasi. Klik menu sirkulasi di bagian atas, lalu di sebelah kiri ada aturan peminjaman. Kita perlu klik submenu aturan peminjaman tersebut. Oke, di sini masih belum ada aturan peminjaman, berarti kita perlu klik tambah aturan peminjaman. Di sini seperti yang tadi sudah kita singgung, untuk guru, tipe anggota guru contohnya kita setting di tipe keanggotaan itu maksimal 5 koleksi. Berarti kita ingin misalnya kita buat untuk tipe koleksi buku teks jumlah pinjamannya 3, periode peminjamannya 21 hari, kali pemanjangannya 1, denda per hari 1.500, toleransinya 0, lalu kita simpan dan kita tambah lagi karena tadi berdasarkan tabel untuk tipe anggota guru kita buat koleksi buku fiksi itu bisa meminjam 2, periode peminjamannya hanya 7 hari, kali perpanjangannya 1 kali, denda perharinya 1.000. Nah, ini kita simpan. Kita perlu melengkapi juga untuk tipe anggota lain. Siswa, buku teks, ini kita atur 2 sesuai tabel, periode peminjaman 21 hari, kali perpanjangan 1, denda 1.500, toleransi 0. Lalu kita setting lagi siswa untuk tipe koleksi fiksi, ini peminjamannya 2, periode peminjamannya 7 hari, kali perpanjangannya 1 kali, dendanya 1.000, toleransi 0. Kita simpan. Kita lanjut untuk karyawan, buku teks 1 buah, karena karyawan kalau kita ingat di tipe koleksi itu maksimal peminjamannya 2. Yang terakhir
Tipe karyawan untuk buku fiksi, jadi satu buku teks, satu buku fiksi, total jadi dua. Oke, sejauh ini berarti kita sudah selesai. Lalu berikutnya, apabila dalam suatu perpustakaan terdiri dari beberapa pustakawan, maka masing-masing pustakawan perlu memegang satu buah akun, sehingga tidak semua orang bisa masuk menggunakan akun admin. Oleh sebab itu, kita perlu mengelompokkan pengguna akun untuk pustakawan. Di sini kita bisa melakukannya di menu sistem dan submenu kelompok pengguna. Mari kita coba. Pertama, kita masuk ke menu sistem. Lalu di sini ada submenu kelompok pengguna di sebelah kiri. Di sini ada bagian sirkulasi sebagai contoh. Kita bisa edit untuk melihat seperti ini. Di sini artinya di bagian sirkulasi dia tidak bisa membaca dan mengubah di modul bibliografi, karena modul bibliografi biasanya digunakan oleh pustakawan pengolahan yang kerjanya membuat metadata dan mengolah koleksi hingga siap untuk digunakan. Di sini bagian sirkulasi hanya memungkinkan mengakses modul sirkulasi, keanggotaan, dan pelaporan. Untuk lebih lengkap, kita coba tambahkan kelompok pengguna bagian pengolahan. Di sini, bagian pengolahan kerja utamanya adalah untuk di bidang pengolahan pembuatan metadata atau katalog. Maka mereka membutuhkan modul bibliografi, modul master file, inventarisasi, pelaporan, dan terbitan berseri. Untuk menu sistem ini upayakan hanya admin saja yang bisa mengakses menu sistem karena sifatnya sangat krusial. Nah, di sini kita bisa menyimpannya. Kita sudah punya dua kelompok pengguna. Jadi ada pustakawan yang bekerja di bagian pengolahan dan pustakawan yang bekerja di bagian sirkulasi. Oke, setelah menjadi kelompok, berikutnya adalah kita perlu untuk mengatur masing-masing user atau pengguna di submenu pustakawan dan pengguna sistem. Kita bisa mengklik menu sistem, lalu pustakawan dan pengguna sistem. Di sini sudah ada satu contoh, Ananda Badudu. Ini adalah pustakawan di bagian pengolahan, maaf, di bagian sirkulasi seperti ini. Nah, berarti ini bisa kita edit sesuai dengan pustakawan yang bekerja di bagian sirkulasi. Misalnya kita ganti lalu kita bisa
buatkan kata sandi untuk mereka. Kita buat satu lagi untuk pustakawan pengolahan. Kita klik tambah pengguna. Klik di bagian pengolahan. Kita juga bisa menyertakan fotonya bila diperlukan. Kata sandinya kita masukkan untuk nanti kita info kepada pengguna tersebut, kepada si Budi. Kita simpan. Oke. Nah, sejauh ini berarti kita sudah melakukan 4 setting, dan settingan ini diperlukan untuk awal penggunaan. Kita tinggal memberikan ID ini dan passwordnya ke Ani, juga Budi, sehingga mereka bisa masuk. Kita coba. Nah, ini adalah halaman kerja untuk Ani sebagai pustakawan sirkulasi. Dia tidak bisa masuk ke menu bibliografi, hanya bisa di menu sirkulasi dan keanggotaan, karena tugasnya sebagai pustakawan di bagian sirkulasi. Lalu bagaimana dengan Budi? Budi tidak memiliki menu sirkulasi karena tugasnya di bagian pengolahan lebih ke kegiatan pengolahan koleksi, baik itu cataloging atau pengatalogan dan klasifikasi. Sehingga menu yang diperlukan adalah menu bibliografi, master file, inventarisasi, pelaporan, kendali terbitan berseri. Nah, sedangkan untuk admin, menunya lengkap. Ada bibliografi, sirkulasi, keanggotaan, master file, inventarisasi, sistem, pelaporan, kendali terbitan berseri, dan logout. Nah, demikian adalah hal-hal yang perlu disetting di awal sebelum kita menggunakan sistem sales ini. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih.